Pak Amin, silakan mulai ceramahnya. Kita ada waktu sekitar sebentar 30 menit lagi. Ya, oke. 25 menit lagi kita akan perpanjang ya. Oke. Pak Ustadz silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu tolong di mute dulu yang lainnya. Pak Ustadz nih udah mulai ceramahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kimi, tolong di mute dulu Kimi. Ya, jamaah, udah Kimi, udah di mute. Musalla Al-Hikmah, Camar Bintaro, yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, suaranya kencang ya? Kurang kencang, masih kurang kencang. Kurang kencang? Ya. Kurang dekat kali, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Al-Hikmah, Camar Bintaro yang dimuliakan Allah. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Hari ini Ramadan telah berakhir dan kita telah berpuasa dengan segala rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, paling tidak kita harus mampu mencerminkan 3 sikap dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, dari ibadah bulan puasa yang kita lakukan harus mampu mencerminkan paling tidak 3 sikap dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah sikap mempertahankan kesucian dan kebersihan hati. Setelah kita berpuasa, sudah barang tentu Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga hati kita, jiwa kita menjadi bersih. Kebersihan hati inilah yang harus kita pertahankan. Ibadah puasa yang kita lakukan dari mulai subuh sampai maghrib, kita menahan makan, minum, dan menahan segala perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Tapi yakin dengan puasa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni segala dosa dan kealpaan kita, sehingga hati kita menjadi bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, termasuk dosa-dosa yang lalu. Apabila Allah sudah menghapuskan dosa dan kesalahan kita, maka akan muncullah kesucian dan kebersihan hati kita. Kemudian di dalam bulan puasa kita melaksanakan sholat. Sholat yang kita lakukan dari mulai sholat yang wajib sampai kepada sholat yang sunnah. Dengan sholat itu juga insya Allah dapat membersihkan hati
dan mensucikan hati kita, dan ini harus kita pertahankan. Di dalam bulan Ramadan kita banyak berzikir, menyebut asma-asma Allah, membesarkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Dengan banyak berzikir juga bisa membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Yang ini harus kita pertahankan. Kemudian di akhir Ramadan kita banyak mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dan sedekah. Perlu ketahui, ibadah zakat, infak, sedekah juga dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita, sehingga hati kita menjadi suci dan bersih. Maka pantaslah buat kita semua, para shoimin dan shoimat, mendapatkan label Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, seperti kita bayi dilahirkan dari ibunya, tidak punya dosa dan salah. Maka beruntunglah bagi kita semua yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka akan dapat mencerminkan jiwa yang bersih dan suci. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dan membersihkan hati. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang-orang yang mengotori hati. Oleh sebab itulah maka kesucian yang ada pada diri kita ini dalam satu Syawal ini, mari kita jaga kesucian dan kebersihan hati kita untuk bulan-bulan ke depan. Kemudian yang kedua, ibadah puasa yang kita lakukan harus mampu mencerminkan sikap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketakwaan. Pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, maka pasca Ramadan pun seharusnya kita jangan meninggalkan puasa dengan melaksanakan puasa sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, paling tidak dalam satu bulan kita melaksanakan puasa 3 hari pada bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15, yang kita kenal dengan namanya puasa sunnah bid. Atau kalau kita pengen lebih hebat lagi, di dalam satu minggu kita melaksanakan puasa sunnah pada 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan akan lebih hebat lagi apabila kita senantiasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Disitulah kita harus istiqomah. Puasa tidak hanya bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan pun banyak Rasulullah SAW mencontohkan puasa-puasa sunnah. Bahkan pada bulan Syawal ada puasa sunnah Syawal, yaitu 6 hari. Bisa kita mulai besok, Senin, dan seterusnya sampai 6 hari. Atau walaupun tidak berurutan, asalkan masih di dalam bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu melaksanakan puasa Syawal 6 hari, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala 1 tahun berpuasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan kita tentunya rajin melaksanakan sholat. Maka pasca Ramadan kita harus istiqomah melaksanakan sholat. Di bulan Ramadan kita selalu mengawali sholat pada waktunya. Maka di luar Ramadan pun seharusnya kita lebih disiplin lagi melaksanakan sholat di awal waktu. Di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tidak hanya 5 waktu, tapi kita sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Pasca Ramadan pun harus selalu sholat qobliyah ba'diyah. Di dalam bulan Ramadan kita rajin melaksanakan duha. Pasca Ramadan pun kita hendaknya istiqomah terus untuk melaksanakan sholat sunnah duha.
Di dalam bulan Ramadan kita rajin melaksanakan sholat malam tahajud. Maka pasca Ramadan pun hendaknya kita senantiasa rajin melaksanakan tahajud. Disitulah kita harus istiqomah dalam ibadah. Hadirin sekalian, di dalam Ramadan kita pasti bangun malam untuk makan sahur. Maka pasca Ramadan pun kebiasaan bangun malam harus selalu kita lakukan. Kita istiqomah bangun malam. Untuk apa kita lakukan? Tentunya tidak sahur, tetapi kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Paling tidak 3:30 kita bangun. Sebagaimana biasa Ramadan, 3:30 kita bangun untuk sahur. Jadi ini penting, istiqomah dalam ibadah, tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan kita rajin ibadah, bersedekah, mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Maka kebiasaan sedekah di dalam bulan Ramadan, pasca Ramadan pun kita harus selalu untuk berbagi, memberikan infak sedekahnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah cermin yang kedua, hasil dari Ramadan, kita harus istiqomah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita harus mampu mencerminkan sikap di dalam bulan Ramadan, yaitu mencerminkan sikap bersahabat dengan sesama, berbuat baik dengan sesama. Dengan siapa? Terutama dengan keluarga. Harus kita lebih baik, perbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan menantu kita. Kita harus baik dengan orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Bagaimana bentuk kebaikan kita terhadap orang tua yang telah tiada? Sering-seringlah kita berkirim doa untuk almarhum dan almarhumah. Itulah bentuk kebaikan seorang anak. Dan itulah yang disebut anak yang soleh. Kemudian kita harus baik dengan saudara-saudara dekat kita. Dengan kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Hendaklah kita harus selalu berbuat baik. Kita berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita. Ini warga musola jamaah Al-Hikmah itu sungguh luar biasa. Dalam kondisi yang semacam ini, di mana kita diberitakan untuk physical distancing, tetapi nampaknya buat Bapak Ibu sekalian, keadaan ini tidak menyurutkan kita untuk selalu bersilaturahmi, walaupun dengan dibantu medsos. Hadirin sekalian, jadi bersilaturahmi nampaknya tidak mesti harus kita ketemu. Lewat acara-acara semacam ini pun alangkah baiknya. Hadirin sekalian, dan juga kita harus selalu menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Apabila kita berbuat baik dengan saudara-saudara kita, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu berbuat dosa, kesalahan, maka dosa dan kesalahan akan kembali kepadamu juga. Oleh sebab itulah maka di dalam melaksanakan kehidupan kita di dunia ini, kita harus berbuat baik dengan sesama. Kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan, disitulah kita untuk saling memaafkan. Memaafkan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Memaafkan dengan saudara-saudara kita, saling memaafkan dengan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan momentum sekarang inilah kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Hadirin sekalian, itulah 3 sikap yang harus tercermin di dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Yang pertama adalah kita pertahankan kesucian diri kita, kebersihan diri kita, jangan dikotori lagi dengan dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, sikap kita harus istiqomah dalam ibadah. Jangan hanya kita rajin ibadah di bulan Ramadan saja, tetapi pasca Ramadan dan ke depan, itu pun kita harus rajin melaksanakan ibadah.
sholatnya harus rajin, puasanya harus rajin, zikirnya harus rajin, sedekahnya harus rajin, baca Qur'annya harus rajin. Itulah orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Dan yang ketiga, yaitu tadi, kita harus banyak berbuat baik. Kita perbaiki lagi hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesamanya. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena puasa yang kita lakukan. Tujuan Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh jamaah musholla Al-Hikmah, Allah jadikan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kealpaan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh kita mengangkat tangan, kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan dosa dan salah kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Dosa yang lama maupun dosa yang baru ya Allah. Yang sengaja maupun yang tidak disengaja, ampuni kami ya Allah. Hapuskan dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih bersama kami maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Orang tua yang telah mendahului kami, mudah-mudahan kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kau lapangkan kuburnya, kau tempatkan tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang aman, tentram, damai, penuh rahmat dan penuh berkah ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami, anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang taat kepadamu ya Allah. Dan anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Cerdaskan anak cucu kami ya Allah. Cerdas fikirnya, cerdas hatinya, cerdas akhlaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar ya Allah. Tuntun kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tingkatkan keimanan kami, tingkatkan ketakwaan kami, tingkatkan keikhlasan kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari gangguan syaitan dan kejahatan manusia. Lindungi kami ya Allah dari segala macam bahaya, bencana, musibah dan penyakit apapun juga ya Allah. Termasuk penyakit wabah corona ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila ada jamaah kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadanya ya Allah. Mudah-mudahan sakitnya bisa menghapuskan dosa dan kesalahannya ya Allah. Banyak jamaah kami yang sedang usaha, lancarkan usahanya ya Allah. Berikanlah keberkahan hidupnya ya Allah. Banyak jamaah kami yang titip doa kepada kami, kabulkan doa-doanya ya Allah. Banyak jamaah kami yang memberikan zakat, infak, sedekah ke pesantren kami Tombo Ati, balas yang berlipat ganda ya Allah. Mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan sedekah dapat membersihkan harta kita. Dengan sedekah dapat membersihkan hati kita. Dengan sedekah dapat mensucikan harta kita. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dalam keadaan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Saya kira itulah sedikit tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar pesantren Tombo Ati, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Pak Ibam? Pak Ustadz, Ya. terima kasih banyak Sama-sama. atas tausiahnya Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Ya, amin. selalu diberikan